It's time for Tarot for Client. Oke, kali ini kliennya kita ya, Divine Feminine ini bintangnya Taurus, menanyakan tentang hubungan dia dengan mantannya, almarhum mantannya gitu ya, lebih tepatnya. Ini bintangnya Gemini. Oke. Dianya menanyakan, Kak, kira-kira gimana perasaan dia sebelum kami berpisah gitu ya. Aku ingin tahu apakah dia bahagia atau ada kejadian apa gitu ya. Karena kami sempat miskomunikasi gitu ya, kurang lebih ya. Oke Kak, coba cari jawabannya melalui kartu tarot ya Kak. Kita kuak tabir yang tersembunyi yang belum kita ketahui ya. Untuk kira-kira ada apa sebelum almarhum ini meninggal gitu ya. Apakah ada yang pesan yang ingin disampaikan ke kakak? Oh, ada Queen of Swords. Kalau ini kayaknya kakak ya, ini energinya kakak sepertinya yang masih ingin waktu itu ya kak, ini ingin bertemu. Kalau melihat dari gambarnya sih ya, simbolnya ini melambangkan perasaan kakak tuh yang lagi benar-benar berbunga-bunga, terus kayak lagi benar-benar seperti ibaratnya kalau orang minum madu gitu ya kak. Jadi seneng banget, senengnya tuh rasanya legit seperti minum madu manis gitu. Jadi ada kakak punya tujuan gitu ya, memang benar seperti yang kakak ceritain tadi ya, kakak punya tujuan yang jelas. Nah tapi ada sesuatu nih yang menjadi penghalangnya kayak gitu. Kenapa ada ini baru turun. Nah aduh aku itu merinding kak. Ini tentang rumah tangga ya. Ya mungkin ini yang jadi penghalangnya itu. Ada yang berumah tangga di sini. Seseorang waspada, makanya kenapa keinginan itu belum terwujud gitu ya kak, tidak bisa terwujud ya. Three of Wands, 3 tongkat. Kita pengen tahu kenapa ada 3 tongkat di sini. Coba, kenapa ada 3 tongkat? Nah ini jawabannya kak, soulmates. Kakak dengan dia itu memang ada soul contact. Jadi tadi kakak sempat bilang ya, kalau perasaan kalian saling terhubung, batinnya kuat banget gitu ya kak. Karena memang kalian tercipta itu dari ibaratnya gini, dari sari-sari yang sama gitu ya kak. Jadi banyak kesamaan di antara kalian. Jiwa kalian itu satu gitu sebenarnya. Tapi fisiknya tidak begitu ya kan. Sama-sama sudah ada yang punya lagi gitu ya kak. Untuk Three of Wands, aku itu masih kurang jelas ya. Mohon penjelasannya semesta. Kenapa ada Three of Wands, 3 tongkat, ini dia loncat ke kartunya, wow. Nah, healing family issues, okay, forgive your parents. Your love life benefits as you forgive your parents. Apakah ada masalah dalam keluarga gitu mungkin dengan orang tua atau keluarga kak? Kok di sini harus ada yang memaafkan, saling memaafkan gitu di sini intinya. Jadi dengan memaafkan kita melepaskan energi negatif ya kak, secara tidak langsung gitu. Mungkin ini yang ada hal yang belum terselesaikan gitu mungkin di antara kakak dan keluarga dia, atau sebaliknya itu ya. Aku kita nggak tahu apa, tapi apa mungkin ada yang sudah mengetahui atau kenal atau gimana kayak gitu loh.
Apakah ada yang ini ya, belum ikhlas kali ya? Healing family issues, ada masalah apa ya? Ada masalah apa kah? Coba cari tahu lagi. Apakah, oh my god, barusan kartunya mau kita taruh lagi karena dia nggak jatuh gitu kan, cuma kebalik, tapi ternyata dia jatuh juga. Oke. Komunikasi tapi dia sedikit terbalik gitu ya. Mungkin sempat ada perbedaan pendapat, percekcokan gitu, entah masalah apa yang belum terselesaikan di keluarganya dia kayaknya kak, kalau aku ngerasain keluarga kecilnya dia dan atau keluarga si dari istrinya dia kayak gitu, entah ya apa, tapi nggak ngerti deh. OMG kak, kenapa aku itu merinding jadinya nih? Wait, aku itu curiga ya. Coba. Ini barusan kartunya yang jatuh ini kak. Aku itu nggak bisa bohongin ya. Barusan jatuh tuh. Nih, over in your head replay events. Kalau ini kakak yang masih kayak nginget-nginget dia lagi ya, memori. Kalau untuk ini sih yang bisa mengendalikan hanya kakak ya, yang bisa memutar. Baik, mohon maaf sedikit terpotong tadi ada tamu kak. Jadi gini, breakup, separation, stop the pattern, silent treatment. Nah, ini adalah satu apa ya, vakum atau terdiam karena memang hubungan kakak dengan dia sudah terputus gitu ya. Nah, ini yang kita bilang tadi itu yang bisa menghentikan siklus atau kebiasaan yang sering masih terjadi ini gitu ya, ini hanya kakak. Nah, ini menandakan bahwa ini saatnya kakak memutuskan apa ya, kenangan-kenangan itu supaya nggak mengganggu kehidupan kakak gitu loh. Intinya hadapilah kenyataan yang saat ini masih ada di depan kakak gitu ya kak. The Grim Reaper ini sudah jelas ya, relationship is over gitu ya kak, no second chance. Emang udah, intinya gini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Apa yang berasal dari Tuhan, milik Tuhan ya pasti kembali lagi ke Tuhan gitu kan kak, termasuk kita ya, sama-sama gitu. Jadi mungkin dia datang ke kehidupannya kakak itu hanya untuk memberi satu pelajaran buat kakak, bisa jadi seperti itu. Nah itu adalah cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan kakak gitu kak. Jadi diambil garis besarnya gitu ya kak. Lalu ada apa lagi? Kita pengen tahu ya perasaan dia tuh sebenarnya gimana sih sebelum yang kemarin. Coba, ini kayaknya ada beberapa hal yang harus kita cari tahu tentang dia dan keluarga dia yang healing ini tadi ya, healing family issues ya. Ini ada Four of Wands, 4 tongkat juga ya, tentang rumah tangga ya. Apakah dia ada masalah dengan istrinya atau gimana, kayak gitu loh. Karena kakak tadi sempat cerita ibu mertuanya atau siapa tadi itu yang kaya banget gitu ya. Kok aku merinding, aku keinget, bukannya aku menuduh atau gimana, tapi aku jadi teringat suatu hal gitu ya kak. Takutnya dia dijadikan tumbal atau gimana. Mungkin kakak sempat berpikir seperti itu juga, sama seperti saya gitu ya. Kita cari tahu, tapi kita nggak boleh menuduh ya kak. Nggak boleh suudzon. Oke. Kenapa dia meninggal? Kenapa dia berpulang? Kira-kira kemarin dia bahagia nggak?
Oh my god, ada yang loncat. Separation kak, missing you, sadness. Tuh kan, masih apa ya, dia kayak sedih gitu sama kakak. Terus bottom of the deck, tuh kan ini terulang lagi kak. Kartu ini nih, kakak percaya nggak? Barusan tadi muncul ya, dia terbalik ya, di antara gini nih. Nah gini itu terbalik. Nah aku itu karena dia nggak jatuh, jadi aku kita kembalikan gini dan aku kita shuffle. Yang jatuh ini nggak taunya yang di bottom deck yang addiction kak, gitu. Ini ada hubungan dengan ketergantungan ya kak, tapi aku itu kurang tahu ketergantungan tentang apa gitu ya di sini, atau kecanduan tentang apa gitu kak, gitu kak. Apa mungkin kakak tahu? Ya ini hanya petunjuk sementara aja ya kak. Oke, kita taruh sini dulu ya. Terus sekarang aku pengen tahu kira-kira kenapa dia kok berpulang gitu. Kakak penasaran nggak sih? Pasti ya. Tapi dianya sudah berpulang kak ya, jadi kalau bisa ya ikhlaskan aja gitu kan, udah nggak bisa hidup lagi juga gitu kan. Buat apa kita memikirkan seseorang yang sudah tidak ada gitu kan. Tadi asalnya ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, asalnya dia kan milik Tuhan, asalnya dia nggak ada, kemudian terlahir ke dunia sama seperti kakak dan saya ya, dan teman-teman yang lain juga. Nah kemudian sudah berpulang gitu ya, sudah ikhlaskan aja. Emang asalnya bukan dari kita gitu kan, dari Tuhan. Kita berasal dari Tuhan gitu kan kak, milik Tuhan, kembali lagi ke Tuhan. Still wait for a sign from you. Menunggu tanda atau sinyal dari kamu, maksudnya gimana nih? Oh mungkin ini kakak disuruh apa ya, semesta untuk melepaskan atau mengikhlaskan gitu kak. Jadi maksudnya gini, semesta tuh gini, ya udah aku memperlakukan kamu seperti ini keadaannya, dia sudah aku ambil gitu ya, ibaratnya Tuhan bilang kayak gitu, kamu setuju nggak, kamu iya atau enggak gitu maksudnya gitu kak. Jadi kakak dealing dengan semesta nih kak. Perantaranya kita gitu. Kamu maksudnya gini, semesta tuh tanya ke kakak, kamu terima ini enggak, kayak gitu loh kak. Oke. Jadi simple sebenarnya kak, kalau kita tahu ya. Jadi memang ini urusan dengan semesta gitu ya kak. Terus kalau misalkan pertanyaannya seperti itu barusan tadi, kira-kira gimana ya kakak? Mau nggak mau pasti akan menerima gitu kan. Ya sudahlah, apa dayaku gitu ya kak, menerima gitu ya. Sementara treatmentnya gini dulu ya kak, untuk penerimaan kondisi yang saat ini, supaya kakak bisa tidur nyenyak ya, bisa menerima keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya, pasti ya kak, karena hidup memang seperti itu gitu ya. Kemudian gini, kalau misal ada sesuatu yang mengganjal di hati kakak, pertanyaan-pertanyaan apa, mungkin tentang keluarganya dia, kakak boleh, tapi kalau kita tidak menyarankan sih, kalau misal kakak masih penasaran ingin tahu ya kakak cari tahu, tanya langsung ke istrinya. Tapi apakah itu mungkin gitu pertanyaannya. Kalau misalkan tidak, kakak terpaksa stalking atau gimana gitu ya kak, supaya apa, sekedar mengobati rasa ingin tahu aja gitu sih, tapi jangan sampai terlalu jauh juga gitu. Buat apa gitu ya kan, udah berakhir gitu kak ya kan. Mendingan sekarang fokus ke keluarganya kakak sendiri. Jadi sudah jangan memberatkan, atau kalau orang Jawa bilang nggak usah gandoli gitu ya kak. Ojo gandoli barang sing wis ilang gitu. Jadi kakak fokus ke apa yang kakak punya. Perasaan sih dia sebelum
berpulang ya. Aduh, ini agak sedih juga sih ya kita bacain, jadi kayak gimana gitu ya kak, perasaan si dia ini bisa benar bisa tidak ya kak. Putus ya. Tuh kan ngajak putus, berarti memang dianya nggak serius kali sama kakak gitu kak, atau cuman buat seneng-seneng aja gitu, buat nafsu seneng aja gitu kak. Kamu manis, ya iyalah. Ini kakak yang dia bilang ke kakak kamu manis gitu. Terus coba yang ingin dia sampaikan. Yang terbalik ini kak ya. Nah, gimana kak? Kartunya yang bilang loh kak, bukan Aquita ya. Gitu. Mungkin selama ini kakak tidak pernah berpikir ini atau tidak pernah menyangka gitu ya. Makanya ini dibukakan semua kebenaran yang tersembunyi gitu kak selama ini. Jadi misalkan yang kemarin kakak melihat dari sudut pandang depan, sekarang dari yang belakang. Oh ternyata kayak gitu kak. Oke. Nah ini mungkin bisa mengobati kegalauan kakak gitu ya. Ini adalah penyembuhan luka batin. Ya semoga nanti nggak jadi kepikiran lagi kak. Kalau udah tahu gini kan enak, lega gitu kan ya. Jadi gini loh maksud aku, oke, selama ini aku sia-sia aja gitu, membuang waktuku hanya untuk orang yang emang udah nggak pernah ada di kehidupanku, nggak pernah ada buat aku. Ya kasarannya kayak gitulah ya kak. Emang semua itu butuh proses. Nah ini barusan tadi dalam proses kata-katanya yang keluar, cuman nggak sempet jatuh kak, kata-katanya. Tapi kita lihat ya gitu, makanya langsung disampaikan. Apalagi perasaan sih dia, apakah dia bahagia? Oh dia bahagia. Oke, addiction ini bisa juga, ini kemelekatan tentang ya mungkin keluarga di antara kalian berdua ya kak. Makanya kenapa kalian nggak bisa bersama ya, berarti betul ya kak ya. Itu salah satunya. Ada lagi kak? Ups, cuek. Entahlah ya, ini siapa yang cuek, bisa jadi dia juga. So complicated kak. Kita sampai nafasnya gimana gitu. Ini kalau ini nggak mungkin deh kayaknya ya, ini untuk seorang yang masih hidup ya kak. I left when I saw you with someone. Kalau ini masih bisa, tapi kalau ini dia mengulang-ulang percakapan dengan kakak gitu ya. Mungkin apa masa karena kakak bilang kalau kakak tadi sampaikan jangan gitu ya, yang untuk kalian bersama, apakah itu juga jadi kepikiran buat dia atau gimana ya. Aduh kak, kita nggak ngerti deh. Terus ini, aku meninggalkanmu saat aku melihatmu dengan orang lain, jadi cemburu kak. Dia nggak pengen. Complicated banget ya. Nah ini kakak lihat sendiri kak, nih Apita nggak tahu loh, barusan sadar aku pergi gitu kak. Apita merinding kak. OMG. Kok bisa sih?
Aku itu sendiri kadang kaget loh kalau baca kartu tuh yang keluar kadang nggak seperti yang aku itu pikirkan loh kak. Makanya kenapa tadi aku itu analisa dulu dari cerita kakak. Karena nanti kartunya bisa beda yang keluar gitu loh. Bisa lebih jelas gitu kak. Gimana sih sebenarnya perasaanmu? Apa kamu bahagia dulu sama dia? Nah, unrequited love. Nih, apa? Cinta bertepuk sebelah tangan ya, salah satu ya. Ya mungkin karena masih ada pasangan masing-masing gitu loh. Coba ini dihubungkan dengan yang tadi ya kak. Soulmate. Nah, soulmate atau ketika kita punya kembaran jiwa, belum tentu kita bisa bersama gitu ya kak. Meskipun soulmate. Tadi ada soulmate ya kak. Oh tadi yang sudah aku kita kembalikan di sini yang awal tadi ya kak, itu ada soulmate juga ya. Trust ya, kakak harus percaya bahwa situasi yang saat ini terjadi ya memang ini adanya gitu kak. Apalagi ya yang perlu kita bacakan? Nasihat ya, mungkin nasihat untuk kakak ya. Terus aku harus gimana? Ya sudah, diterima aja dulu keadaan yang sekarang gitu ya, sementara. Intinya kakak proses penyembuhan ya untuk saat ini, proses penerimaan peristiwa yang mungkin menurut kakak ini berat gitu ya kak. Memang butuh proses. Ya ini bisa termasuk sih healing family issues. Jadi membuang pihak ketiga dari keluarganya kakak. Nah, bisa masuk juga ini kak. Addiction, nah termasuk ini. Ini kemelekatan kakak dengan ini perasaan kakak kepada si almarhum mantan ya. Nah ini sangat mengganggu hubungan kakak gitu akhirnya nanti ya. Nah ini yang perlu dibuang gitu kak. Yes, ini dibuang, apa ya, ditebas dengan ini pedangnya gitu ya. Apa yang harus dilakukan nasihatnya? Take a fucking trip. Ya, kakak disarankan untuk ngambil trip, jalan-jalan kemana gitu ya, tour. Pergi ke tempat yang bikin kakak seneng. Dengan siapa aja bisa, terserah kakak ya. Kalau bisa jangan sendiri ya kak. Kalau bisa ada yang nemenin. Kalau misalnya nggak jauh ya sendiri aja nggak apa-apa. Trip itu nggak harus selalu ke tempat yang jauh. Bisa juga kakak diem di rumah tapi kakak dengerin musik-musik subliminal yang bikin tenang, hati tenang. Jadi yang jalan-jalan itu jiwanya gitu ya kak. Supaya apa? Suasana dalam hatinya kakak itu berubah gitu. Intinya apa? Memecah konsentrasi aja. Nggak hanya ke si mantan aja gitu loh kak ya maksudnya. Go see some do some new things, talk people cooler than you. Nah ini nih barusan kita sampaikan ya, lakukan hal-hal yang baru yang bisa mengalihkan perhatian kakak dari orang yang tadi ya kak. Ups, kartunya jatuh, aku tak pegang. Ya bicara ke orang yang lebih keren dari kakak, ibaratnya yang bisa bikin kakak ketawa, senyum, seneng, bergembira gitu ya kak. Jadi gitu untuk nasihatnya. Ada lagi kah? Mungkin gini, kakak cari komunitas yang baru, perkumpulan ibu-ibu ya, dengan hobi yang sama gitu ya kak. Orang-orang yang lebih muda atau gimana gitu, dengan anak ya. Bisa juga loh dengan anak kak. Kalau dengan suami bosan ya dengan yang lain. Ini kenapa ada yang jatuh lagi?
adakah yang lain? Nasihatnya untuk ya, no one wants to listen to that. Complaining makes you weak. You have the strength to change the world, so do it. Oke, nggak ada orang yang mau dengerin komplain ya atau keluhan gitu ya kak. Jadi gini, kalau kita mengeluh berarti kita menggaungkan suatu hal yang negatif. Nah, dan itu akan kembali ke kita juga negatif. Jadi kalau kita ingin hidup kita gembira, bahagia, senang, ya apapun positif. Nah, yang harus kita gaungkan atau keluarkan itu adalah suara-suara hati yang positif, gitu ya kak. Jadi nanti kembalinya ke kita juga positif, memantul kembali ke kita gitu. Jadi lakukan itu. Kakak punya kekuatan untuk mengubah dunia. Nah, jadi apa ya? Ibaratnya gini, kayak misalkan kalau aku itu mengibaratkan seperti sebuah berlian, batu berlian yang masih mentah, kemudian dia diolah, ditimpa, dibentuk apapun, ya itu kan sama dengan dirusak. Tapi dirusaknya itu untuk kebaikan. Nah, ini yang terjadi sama kakak sekarang, kayak gitu kak. Oke, jadi mengubah sesuatu yang negatif itu menjadi sesuatu yang positif. Nah, kayak gitu. Jadi apa ya, perspektif atau cara pandangnya dirubah kayak gitu kak sekarang. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nasihat yang lain lagi untuk kakak. Kalau untuk masalah dia dengan keluarganya dan apa yang terjadi ya biarkan mereka yang tahu ya kak. Kakak nggak perlu tahu. Ya sudahlah, biar ngapain gitu ya kita cari tahu. Ngapain juga misalkan dia nggak bahagia pun ya biarin gitu kan. Yang penting kakak sekarang, yang penting fokus ke diri kakak sendiri, yang penting kakak bahagia. Orang lain ya sudah biarkan aja kayak gitu loh kak, ya kan. Lebih baik kita nggak tahu daripada tahu. Buat apa menyakiti diri sendiri kayak gitu ya kak. Hei, jatuh lagi kartu. Ini apa nih? Nah, define passion. Be honest with yourself. What is your heart's true desire? Ini kakak harus jujur sama diri sendiri ya. Apa yang kakak sebenar-benarnya inginkan? Ini yang kakak inginkan dalam hati itu apa? Yang benar-benar diinginkan dalam batin hati nurani kakak itu apa? Gitu. Yang membuat kakak hidup, yang membuat kakak bahagia, intinya gitu ya. Kalau aku melihat di sini, yang lakukan yang membuat jiwanya kakak tetap hidup, tetap membara, ibaratnya api ini ya kak. Nah, tetap berkobar kayak gitu. Jadi lakukan hal yang buat kakak bahagia, tetap hidup, tetap menyala gitu ya kak. Buang semua hal yang negatif. Kemudian life purpose atau tujuan hidup ya. Ini tambahan saja ya kak untuk kakak. Kira-kira life purpose atau tujuan hidup yang sekiranya bisa menjadi referensi untuk dilakukan gitu ya, mungkin ya lebih tepatnya. Ini apa nih semesta, kira-kira yang bisa dilakukan sebagai untuk pandangan baru ya buat kakak. Ide. Oh my god kakak, dia loncat sampai ke sini. Nah, career change. Ada perubahan bisa perubahan karir atau jalan kehidupan. Kalau aku itu melihat lebih umumnya gitu di sini ya kak. Jalan kehidupan harus dirubah, pemikiran, career change bisa juga. Kalau tadi aku sempat bilang merubah suasana, berarti intinya ada situasi atau kondisi, mungkin lingkungan apa yang harus dirubah
gitu kak, supaya kakak nggak fokus ke satu hal itu aja gitu loh ya. Kalau kakak sudah punya belum pandangan kira-kira apa? Kalau misal sudah punya, ya itu mungkin bisa dicoba gitu kak, untuk dilakukan. Kira-kira career change, merubah karir apa? Career change ini bisa mengubah keseharian gitu ya kak, mengubah habit atau kebiasaan. Nah itu juga bisa termasuk ini, secara nggak langsung akan merubah seluruh kehidupan kakak loh. Satu hal kecil itu bisa merubah banyak hal. Travel, ini yang tadi dibilang trip ya. Coba kita tadi buka lagi deh, mana ya, tadi ada yang trip itu loh. Mana sih kartunya, OMG. Nah ini dia. Oke, nyambung ya kak, berarti disarankan untuk ya pindah tempat atau gimana. Intinya kakak jalan-jalan gitu supaya nggak bosan, refreshing ya. Bisa juga ini tentang perjalanan jiwa, perjalanan spiritual kakak ya. Ya sini untuk energi healing, untuk healing kakak. Jadi serahkan semua kepada yang di atas lagi gitu kak. Intinya ya udah, ambil aja, orang ini punya kamu gitu ya. Kakak bilang gitu ke Tuhan. Ibaratnya gitu ya kak. ini ibarat aja, kiasan gitu ya kak kata-katanya. Ya udah Tuhan, apa yang menjadi kehendakmu ya sudah gitu loh maksudnya. Pasti nanti ada hal yang baik setelah ini gitu kak. Pasti, yakinlah. Ya tadi trust. Yes. Gitu kak. Nah ini, your natural energy healing abilities are an important part of your life purpose. Jadi energi natural, energi alami yang kakak miliki untuk menerima kenyataan, menyembuhkan diri sendiri, menjadi kuat gitu ya, dan menerima kenyataan ini, nah itu sangat penting gitu dalam apa ya, menentukan tujuan hidup. Nah gitu kan. Jadi sekarang kakak fokus tujuan hidup kakak apa, gitu kan? Kan tujuan kakak hidup di sini bukan hanya untuk memikirkan si dia aja, tapi kakak punya tujuan yang lebih besar. Ini dari semesta, gitu ya kak, dari Tuhan. Jadi urusannya kakak sekarang bukan dengan hanya manusia aja, tapi dengan Tuhan, gitu kak. Ada amanah besar yang dititipkan ke kakak lewat masalah-masalah ini yang kemarin. Nah kayak gitu deh kurang lebih kak. Ini kita hanya membantu menerjemahkan atau menafsirkan ya kak kartunya, oke? Semoga bisa membantu membukakan pikiran kakak dan hati kakak ya. Aku pengen kakak tersenyum deh setelah ini, oke? Terima kasih banyak kak sudah mempercayakan ke aku kita. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Dadah, love you all, sehat selalu, lancar rezekinya kak, amin.